Oke, sorry. Oh, gimana sih? Wait, sebentar. Ih, sumpah kalian hebat banget masih nutup nonton padahal ini anjir guna ya Allah. Loh. Oke, nah, Nah, uh, halo, kedengeran kan? ya, oke. Nah, Hehe, alhamdulillah. akhirnya. Oke, Alhamdulillah ya Allah. udah, udah siap? Udah. Udah? Oke, ya udah. Halo Crewers, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja. Sambil nunggu buka puasa, kita hari ini di Mendoan episode 2 bakal ngobrol-ngobrol sama anak Ria. Sebelumnya perkenalkan, hai, nama aku Inas, aku dari Gen 6. Sekarang aku kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan Kria. Dan sekarang aku gak sendiri, tapi ditemenin sama Halo. Putri. Hai. Hai. Oke, boleh perkenalan dulu Putri. Semuanya halo, namaku Putri. Aku dari Kria UNS. Aku lupa gen berapa ya kemarin masuknya. Pokoknya yang baru masuk kemarin ke angkatan 2020. Oh, berarti sama kita. Kamu dulu Oh iya. kelas intensif bukan sih? Iya, aku Bukan. intensif. Iya kan? Online. Oke. Iya, online. Berarti kita jadi di crop itu sebenarnya banyak apa ya? Banyak apa sih sesi ya namanya apa sih pokoknya tuh kalau beda waktu beda Iya, sesi masuknya makanya. juga. Nah kita sama-sama di intensif begitu. Oke, udah kita mulai aja ya kan ini enaknya tuh kita tuh karena ada dua perspektif aku diisi kamu di UNS jadinya tahu apa sih ada dua sudut pandang beda gitu aku pengen tahu kalau di UNS tuh kayak gimana sih. Apa ini? Ya, kalau Coba with coba deh mata kuliahnya aku pengen tahu beda gak sih mata kuliahnya kamu mata kuliahnya apa aja Kalau nih. mata kuliah, kalau yang praktek itu paling kayak nirmana, itu jelas ya di mana-mana juga Ya nirmana pasti jelas jelas kan. jelas. Terus kalau misalnya kayak yang semester satu tuh kemarin apa namanya? Desain apa sih? Oh, apa ornamentik. Itu kita udah dapet di semester satu. Oh, oh, Terus terus kalau semester 2 masih ada ornamen semester 2 atau enggak? enggak. Jadi kalau semester 2 ini kita Oh, udah gambar benda sama perspektif. Terus satunya lagi oh, Nirmana 3D. Nirmana 2D-nya waktu oh, semester satu. Jadi hmm, kalau semester pertama tuh waktu masih awal waktu semester satu kemarin tuh lebih banyak teorinya sih. Nih semester 2 juga sama aja sebenarnya. oh, oh. Tapi kalau misalnya ornamen, kamu tuh ornamen Nusantara atau mancanegara juga? Kalau yang kemarin sih kayaknya tuh kalau dilihat-lihat kayaknya masih yang Nusantara, belum yang kayak ornamen yang udah Oh, sampai Prancis bla bla segala macam itu belum. oh ya. Ha, ha, ha. Kalau aku tuh ornamen masih ada sampai semester 2. Malah nanti semester 3 tuh masih ada. Nah, itu kalau pembagiannya tuh aku semester satu ornamen Nusantara dulu, terus yang kedua baru ornamen mancanegara. Nah, kalau misalnya sama sih tapi kalau misalnya Nirmana
aku trimatra yang udah mulai bikin yang pakai barang-barang gitu, yang udah bukan ngecat lagi, itu baru semester 2 ini sih, tapi sisanya sama. Nah, kalau gambar bentuk, kamu tuh gambar bentuk bukan sih yang gambar Iya, benda-benda itu? iya gambar benda tuh Ya. masuknya kayak gambar bentuk gitulah. Oh, kalau di semester 2 itu? Mm-mm. Oh, kalau aku dari semester pertama ada. Jadi kalau misalnya kayak yang kedua nih, kita udah kan awalnya kan pakai pensil pensil apa sih grafit dulu ya. Kalau misalnya yang Mm-mm, kedua tuh mm-mm. semester 2 aku mulai pakai cat, pakai pensil warna gitu-gitu sih. Yes, begitu. Terus kalau misalnya kayak tekstil, terus logam gitu-gitu kamu udah apa belum? Kalau logam, karena kan kalau Kria UNS itu kan cuma fokusnya di tekstil. Kalau misalnya logam itu masuknya jadi dia anak Oh, seni rupanya. oh Jadi bener-bener gitu. cuma kayak fokusnya tekstil gitu. Menarik, menarik. Kalau kalau aku, kita tuh semester 1 sama 2 disuruh kayak nyobain semua gitu loh. Jadi kalau misalnya diisi kita tuh sebenarnya ada 6, tapi aku lupa satu lagi tuh apa. Jadi ada keramik, kayu, logam, tekstil, sama anyam. Nah, Oh jadi iya, tuh, iya. nah, jadi kita per 1 bulan tuh kayak coba gitu loh. Jadi misalnya kayak logam Januari, terus habis itu nanti Februarinya tekstil kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak struggle, kan kita nih berdua online kan, kita belum pernah Iya, ke kampus sama sekali. Tapi, sama sekali. sorry, kamu tinggal di mana? Aku Malang. Oh, berarti udah pernah kayak visit kampus belum? Kayak, oh Sama sekali kampusnya di belum. ini nih. Sama sekali Oh iya belum. sama berarti. Aku juga salah, aku belum pernah sama sekali. Aku emang kampungnya di Jogja. Tapi aku belum pernah menginjak di Bantul tuh kayak gimana, isi gimana juga belum pernah. Jadi kayak agak agak dagdikduk sih kalau bisa nanti disuruh ke kos. Nah, Sama terus juga sih. apa namanya? Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak online gini kan pasti pasti ada lah susah-susahnya gimana. Kalau misalnya kamu kayak struggle-struggle-nya tuh kayak gimana selama kuliah online gini? Struggle-nya kalau kuliah online itu kayak mungkin pas beli perlengkapan gambarnya ini nih. Kan mau Yes, nggak mau kayak bener, bener. mana nyari warnanya yang primer lengkap itu susah gitu, harus Iya, online. iya bener 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 bener. Jadi emang apa ya? Karena apa ya basicnya kan kalau misalnya banyak ya yang sebelumnya tuh emang udah suka eh, seni, jadi udah tahu gitu apa sih yang perlu dipersiapin. Kita mah sama-sama ngeblank gak tau. Jadinya pas masuk kuliah, oh ini tuh emang jadinya tuh orang pas semester 1 tuh aku kayak ke toko buku kayak jadi rutinitas karena ada Sama, aja yang kurang, ada aja yang sama. kurang. Tiba-tiba drawing pen habis, tuh mau nggak mau harus beli lagi. Ya, tapi kalau misalnya kayak kamu tugas itu kayak adaptasinya lama nggak sih? Misalnya kayak sempat kayak kesusahan di satu materi gitu atau misalnya kayak aman-aman aja? Kalau kesusahan sih pasti jelas ada beberapa materi, cuma aku lupa itu materi yang mana aja. Tapi ya kalau adaptasinya sih cepet, karena untungnya kan kayak walaupun online gitu kita kerjanya tetap kayak bareng-bareng sama temen yang lain ya, walaupun lewat Zoom Oh, juga sih. oh kamu ngerjainnya bareng sama teman? Zoom gitu? Iya, kayak pokoknya Oh, diskusinya lewat Zoom gitu sama oh, yang sumpah kalau lainnya. aku enggak asli. Tapi emang kalau misalnya kan setahu aku kalau teks kamu tuh ngebatik dulu gak awalnya? Kalau tekstil atau Eh, enggak langsung kemarin batik? belum, tapi kayak nyoba Oh, apa misalnya kayak bikin kayak dari ornamen, misalnya nih bikin hmm, dari food gambar bunga gitu kan. Nah, itu tuh kayak yang hmm. masih dijadiin ornamen dulu aja gitu. Tapi masih cuma nanti fokusnya sih Oh, rata-rata kayak jadi ke batik gitu kalau yang di UNS ini. iya benar 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 benar. Aku juga sih. Tapi kalau aku kan sekarang itu tuh jadi nama matkulnya seni kriya dasar kan. Nah, kan sekarang aku masuknya tuh di tekstil. Ih, ya ampun, langsung bikin batik dong. Belum sampai situ untungnya Bener-bener. ya ampun. Iya. Jadi tuh, jadi tuh kayak pertemuan pertama tuh minggu kemarin kan.
itu tuh bener-bener cuma dosennya tuh kayak cuma briefing kita tekstil, terus habis itu nanti dikirim kontrak perkuliahan, nanti dibaca aja tuh. Nah tapi emang sih kayak Kria kan apa namanya banyak anak SMK-nya. Nah kalau aku tuh jadi kayak dosennya tuh bilang yang udah pernah ngebatik atau dulu SMK-nya batik siapa. Nah biasanya tuh kita yang awam-awam ini disuruh nanya ke mereka. Jadi kita kayak konsul. Terus Sama kalau sih, misalnya sama. gagal, iya. Terus kalau misalnya kamu tugas tuh disuruh ngirim nggak ke kampus? Kayak eh hasil tugas gitu. Enggak sih. Kalau untuk sementara ini kayaknya, kalau semester satu kemarin sama sekali nggak ada yang disuruh kirim kan. Jadi kemarin tuh ada yang matkul prakteknya kan ada desain grafis, terus ornamen Hmm. itu sama nirmanakan. Itu semuanya Heeh. semuanya dikirimnya lewat email, apa dimasukin ke Google Drive dulu baru kasih ke email. Oh iya iya iya. Nah, terus kalau kamu sorry tadi ada desain grafis. Desain grafis kayak Ya, gimana? Aku jadi kemarin kita tuh kayak prakteknya tuh harusnya kan 3, Corel, AI, sama Photoshop. Tapi kemarin sama dosenku cuma disuruh Corel sama Photoshop aja. Soalnya kalau AI itu kayak kalau misalnya online itu kayak agak susah gitu loh. Jadi jadi ya kemarin Corel sama Photoshop integrasi itu sama AI. harus kayak apa sih namanya, nonton dari video YouTube yang dikasih sama dosenku. Gitu sih, terus ya Oh, udah. oh ya ya ya. Oh berarti kayak oh kalau misalnya aku kayak Aprikom deh. Tapi aku belum belum ngambil sih. Soalnya masih terlalu hektik banget ngambil Soalnya aku tugas matkul cuma wajib, jadi 20. mau nggak mau ngambil. Iya sih, iya iya bener 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 bener. Kalau aku tuh ih sumpah aku tuh kayak enggak sih mata kuliah yang paper base itu dikirim semua ke kampus dari semester satu. Aku Kayak paling nanti coba ini mungkin adanya gambar benda aja sih yang kayaknya bakal dikirim, harus dikirim ke iya. kampus. Kalau yang lainnya enggak. Kayaknya dosennya Kalau aku juga tuh foto aja udah cukup. oh ya ya. Kalau aku gini, kalau aku tuh disuruh ngumpulin online iya, disuruh ngirim offline juga iya. Jadi semuanya harus dikirim jadi ya ampun kayak pokoknya tuh yang selama kuliah tuh yang jadi tempat bolak-balik tuh JNE, habis itu toko buku, ada lagi tuh. Itu kayak 24/7 ke situ mulu. Pasti ada aja yang kurang, ada aja yang dikirim kayak sampai hafal sama mbak-mbak JNE-nya tuh kalau ngirim. Terus berarti kamu belum pernah itu ya offline ke Krom pas asistensi kemarin. Pas sorry kamu SBM kan? Masuknya atau Iya, aku mandiri? SBM. SBM, Oke berarti sama. Berarti kamu asistensinya online ya? online semua. Hmm, kalau aku tuh kemarin sempet offline, tapi kalau misalnya kayak dari perspektif kamu, kayak kamu sorry SNMPTN sempat masuk gak? Kayak Aku sempat ikut gap gak sih? year. Aku gap year. Apa? Oh, Aku gap year. oh, ya, ya. Berarti oh langsung SBM berarti ya. Tapi berarti Iya. selama gap year itu latihan latihan gambar juga atau enggak? Ya latihan gambar juga sih, cuma kan kayak ya tetap aja masih kaku kalau gambar manusia. Bener, bener. Sama, sama. Saya juga makanya masuk Rom. Tapi kalau menurut Ini kamu kayak apa? ada pertanyaan Kayak nih. ngeras oh ada sorry 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 gak kelihatan gimana. Bacain aja nggak apa-apa kalau ada Nih, pertanyaan. Kak, gimana cara jelasin ke anak SMA yang kuper tentang jurusan Kria itu apa? Coba bener atau enggak? Berkali-kali ditanya jurusannya apa? Kria, kria apa ya? Ya gak? Ya gak? Iya atau enggak? Iya Iya, gak? ya Aku ampun, tuh sampai jurusan jurusan capek. iya. Aduh apa ya? Akhirnya kalau kalau kamu jawabnya apa kalau gitu? Kalau aku sih, karena aku kan kebetulan kayak, ya fokusnya kan kalau di kampus memang dari awal desain tekstil gitu kan. Jadi aku bilang, ya udah desain Mhm. pattern tekstil gitu ngomongnya. Oh iya iya iya. Kalau Gitu. aku karena ngelihat ngelihat kayak fokusnya diisi, aku bilang oh itu oh kerajinan tangan, ya keramik, anyam gitu. Oh ya 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 baru baru nggak gitu. Tapi emang sih Baru-baru pada nama paham. iya iya iya. Kayak soalnya kan kalau kriya tuh dia tuh bahasa kayak bahasa formal gak? Bukan formal apa sih formal tradisional? Aduh nggak tahu. Karena kalau misalnya kita ngomong craft
craft gitu kayak Iya, kayak oke kalau misalnya ngomong ya craft gitu langsung paham. ya masih Kria tuh masih asing jadi kayak orang Kria apaan sih kayak gitu-gitu. Jujur ya teman-teman kalau misalnya kalian pikir Kria tuh gampang, Oh, no, tidak. no, you still need effort, oke, untuk menjalani perkuliahan tuh. Tapi kalau misalnya Bener-bener kayak ikut krom kamu ngerasa kayak itu gak sih, jadi pas masuk kuliah asli itu ada apa ya kayak udah punya basic gitu loh jadi gak bingung-bingung ada. amat, kamu ngerasa gitu? Iya, iya, Iya sama kayak maksudnya nggak kayak bingung-bingung gimana banget gimana gitu. Kalau ya misalnya ya 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 kalau misalnya mungkin apa ya, lebih kayak tugas gambar benda kemarin kan. Aku kan kalau gambar hmm, suasana agak lemah di situ tuh. Jadi ya ya begitu ada tugas gambar suasana lagi ya udah. ya Jadi agak lebih udah enak aja mulai gitu. oh Iya. ini ya 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 kalau aku tuh apa ya emang sih sama aku juga kebantunya tuh pas gambar bentuk karena tadi yang pun gambar gambar yang depan mata aja tuh bener-bener gak bisa kayak apa sih itu bentuknya kayak gitu loh tapi setelah setelah masuk prom tuh kayak bersyukur banget karena basic basic kayak teori warna terus habis itu pemakaian pensil jenis apa tuh tahu kayak gitu dan pas ngeliat kayak teman-temanku tuh aku malah kayak kasih sendiri kayak ini soalnya kan kalau misalnya dosen ngasih ya tinggal ngasih tugas aja ya gak Bener. gak gak ngajarin gini loh cara ngasir gini loh kalau cat air gitu enggak kayak gitu dan apa namanya kayak aku kayak oh berguna banget gitu pas masuk kuliah jadi kayak enggak apa ya jadi ikut krom ini tuh gak sekedar buat ngelewatin portofolio SBM portofolio SNM tapi tuh apa namanya kita juga ngebantu kita sendiri pas masuk kuliahnya beneran gitu karena kita udah punya basic-basicnya kayak gitu sih aku malah kayak kasihan sama temen-temenku yang bener-bener clueless kayak gak tahu apa-apa jadinya tuh ya gimana ya Sama, karena ya emang ampun. belum punya basic jadinya tuh tugasnya nggak maksimal gitu ngerti gak sih kayak kasihan Iya. Kalau misalnya kayak ada yang disuruh terus ngulang tuh kayak ya kalau kadang sih kayak ya kita juga masih disuruh ngulang gitu kan. Cuma kalau misalnya ngeliat temen lain uh, yang ngulangnya sampai bener-bener parah, maksudnya kan kalau kita mungkin kayak oh itu kayak perspektifnya kayak kurang gimana, arsirannya kurang halus paling gitu-gitu kan ya kayak yang teman-teman yang lain tuh bener-bener bisa harus gambar ulang dari awal dan aku ya waktu aduh, sakit hati rasanya padahal bukan punyaku. nah ini ada nih gimana cara kalian bisa paham kuliah nirvana Nirmana nirvana kalau aku nirvana prinsipnya adalah yang penting kerjain. sumpah Udah aku jujur pokoknya pas nirvana Nirmana semester 1 yang warna yang kayak warna dingin, warna panas. Itu tuh kayak uh itu aduh ya Allah. Kayak nyampur warnanya itu loh kayak bikin stres iya asli. banget Kayak cuma bener nyampur warna. sampai stres. Belum lagi belum lagi kalau stok warna habis. Nah, Itu tuh kayak bikin sampai nge-mix stres ulang gitu. sampai Ya, sampai nggak tidur 3 hari juga bisa cuma bener. gara-gara nyamper warna. Kayak begadang tuh udah kayak kebiasaan lagi sih begadang tuh bukan kayak yes gue begadang gitu udah enggak ini tuh kayak udah rutinitas begadang pasti sama ngerjain mepet deadline. Padahal udah nyoba ngerjain dari hari beberapa hari yang lalu tapi kayak gara-gara nyampur Masih ada warnanya ini nih. ya ya benar belum belum lagi kalau misalnya kayak apa sih yang kayak yang dicontohin yang dikasih contoh sama dosen tuh emang agak ribet gitu loh kayak patternnya itu kayak ini bagaimana kok bisa terus pernah nggak sih insecure ngelihat tugas teman aku itu aku Aku tiap hari apalagi kalau Nirmana, terutama Nirmana 2D. Sama ornamen itu oh juga. Mana ya ornamen itu bener konsulnya pasti lewat WA, jadi mau nggak mau kadang ke download juga kan semua fotonya. Jadi kayak ya bener gambar bentuk juga sama. iya gambar bentuk bener sumpah itu tuh gambar oh ya kalau misal kamu kayak misalnya dikasih tugas nih deadline-nya ada yang sehari nggak sih kayak misalnya hari itu juga dikumpulin Enggak untungnya, kayak semuanya seminggu, serba seminggu untungnya.
Tapi ya Aku gitu. juga sih sebenarnya kayak rata-rata, tapi khusus gambar bentuk ini, masya Allah banget dosennya harus dikumpulin jam 12 malam. Allahu Akbar. Jadi, jadi tuh coba coba bayangin deh ya, kita tuh hari ini gambar bentuk, hari itu juga dikasih objek ya, jadi kita kayak gak tahu gitu loh objeknya apa, tugas hari itu. Jadi kita harus nyari objeknya dulu, terus mana lagi tuh dosennya tuh harus apa sih? Dia tuh matkul apa namanya? Zoom, harus Zoom dulu sampai jam 9 baru kita ngerjain. Dan itu harus dikumpulin hari itu juga. Jadi kadang kayak pokoknya tuh kalau bisa kan aku untungnya tuh gambar bentuk tuh aku setiap hari Rabu, dan itu cuma satu-satunya matkul gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak Kayak hari enggak. Rabu nih harus pengumuman ke serumah jangan ada yang ganggu, aku mau gambar bentuk. Dah. Oh iya sih itu bener banget. Aku kalau gambar bentuk Jangan. itu kalau yang pas awal-awal kemarin itu kita harus langsung lewat pakai drawing pen. Jadi bener-bener kayak dosennya tuh pengen lihat aja gitu. Arsirannya kita kalau Oh. misalnya pakai drawing pen, tapi kita ngerjainnya di A4. Cuma kita gambarnya harus 5. Ya untungnya sih Oh, ya seminggu. ya ya, 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 ya. Ya untungnya sih seminggu, cuma seminggu ini kadang kedapatan makalah filsafat, ya Allah, makalah sejarah tekstil. Aku stres. Oh, kamu Yang suka bikin makalah tekstil? Aku baru ini kayak makalah-makalah gitu sih. Baru semester 2 ini kalau ya semester sebenarnya 1 sih belum ada. bikin makalah tuh sebenarnya cuma bentar, cuma yang susahnya itu nyari bahannya, apalagi Yes, jurnal kan sumbernya. ya, Sejarah aku tekstil masih itu awal yang bahasa awal Indonesia filsafat dasar masih gampang lah nyarinya, sejarah tekstil ya Allah. Aku mau nangis saking susah eh nemunya. it- ada yang nanya nih, mau nanya dong Kak, ngatasin insecure gimana? Gak Kan sobat ini sambil insecure ngeliat nih. karya orang. Kalau kalau Putri ada saran nggak cara overcome insecure kalau ngelihat karya temen gimana? Sejujurnya aku juga masih bingung, tapi ya mencoba untuk nggak peduli, dan kalau bisa jangan download gambarnya yang gambarnya bagus-bagus. Kalau misalnya pun punya keberanian buat Iya, ngelihat gambarnya mereka, kayak harus jadi inspirasi aja sih, maksudnya inspirasi buat kita iya, ngerjain tugasnya biar bagus gitu. Kalau aku sih gitu. bener-bener. Hmm. Kalau aku jujur ya, waktu waktu semester 1 tuh apa sih, semester 2 sih masih, itu tuh bener-bener kayak sampai aku stres, sampai nangis karena tuh kayak aduh ini kok begini. Pas itu pernah soalnya disuruh gambar 3 objek, kayak mulainya tuh siang sampai dekat maghrib itu baru 1 objek yang kelar, kayak gimana kayak nangis sih. Dan itu gambar bentuk yang Banget sih dimana itu. harus hari itu juga dikumpulin. Nah terus kalau aku pas itu tuh sampai ngeblok ngeblok apa sih namanya, ngeblok teman aku karena dia kan suka update story di WA. Story-nya tuh story tugas dan Ya bagus ampun. gitu. Tapi maksudnya Eh, gini ya, teman-teman yang nonton please jangan salah kaprah. Maksudnya ngeblok ini tuh maksudnya bukan kayak no hate towards yang temanku ini, tapi maksudnya kayak kalau misalnya kalian emang gak siap, emang belum ready buat ngeliat kayak tugas-tugas teman, kalian malah jadinya overthinking gitu-gitu. Kalau saran aku mending di mute story-nya atau di blok aja, jadi kalian bener-bener gak usah lihat gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ready buat menerima overthinking habis itu itu. kepikiran gitu, ya gak apa-apa silakan aja. Tapi kalau misalnya kayak aku pas itu yang emang bener-bener apa sih, jangan, gak mau kepikiran banget, kalau aku tuh sempet ngeblok segitu, atau gak usah lihat HP lah, kayak gitu sih Iya. paling. Kalau misalnya Iya ngerjain itu, tugas sih, kalau bisa jangan lihat HP karena fokusnya bakal langsung pecah. iya benar sekali. Semoga membantu ya. Pokok kalau kalau bisa tuh ini, kalau aku tuh malah ada yang emang bagus dan aku jadinya konsultasi sama dia gitu loh. Jadi Iya kayak sama. kamu Jadi kalau misalnya pakai, ada temen ya, gitu. jadinya tuh kayak ngebantu. Malah jadinya kalau ornamen tuh aku sama dia kayak tektokan, apa sih ini gimana, ini gimana, ini gimana. Iya makanya itu kayak semester kemarin tuh aku sama teman-temanku juga kayak gitu kan, kayak kita yang suka-suka begadang gini tuh kayak ayo yang begadang pada ikutan Zoom gitu. Ya udah ngerjain, entah ada yang Ya, ngerjain tugas-tugas yang lain, terus ada juga yang gambar gitu kan. Kayak ya udah yang penting pada oh, ngerjain bareng-bareng gitu. Tapi malah seru sih, kalau aku tapi jauh sih. ya gitu.
Tapi itu ide bagus loh. Aku jujur 2 semester ini aku belum pernah kayak ngerjain barengnya via Zoom atau Google Meet. Biar kayak ada yang nemenin ngerjain gitu sih. Tapi boleh dicoba, boleh dicoba. Aku bakal coba deh. Bisa dicoba. Oke, Jadi oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi mungkin kayak gimana masuk SBM maybe or something. Terus ada lagi nggak sih yang mau nanya-nanya? Asli kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanya aja. Sorry banget, ini tuh sangat interesting sekali. Akhirnya nemunya sefrekuensi. Oh ya, fun fact, aku sama Putri belum pernah ketemu. Terus habis itu kita kontakan juga belum pernah ya. baru-baru ini doang, baru mendoan ini ya kan, doang. baru ini doang, tapi alhamdulillah banget langsung klop. Mungkin karena kayak ya jurusannya sama kan, jadi kayak mungkin lebih Iya. connect aja gitu. Iya. Kemarin SBM pilihan pertama langsung kemarin pilihan SBM pertama langsung Kria isi. Oh tidak. aku Tidak kuduga. aku SBM. Alhamdulillah SBM aku disadarkan oleh Krom. Terima kasih atas kan ada yang ujian rekomendasi kampus mana. Iya. Aku nggak mau bunuh diri lagi. Jadi ya udah ikutin Krom ngomong apa, ikutin aja. Akhirnya aku pilihan pertama itu ITBC, yang kedua baru ITI Jogja. Begitu. Kalau kamu? Kalau aku waktu dulu yang rekomendasi itu tuh awalnya Kria UNS yang pertama, terus yang kedua tuh Kria isi Solo. Cuma aku tuh masih penasaran sama ini nih, salah satu yang bisa dibilang kayak dari SMA kepengen banget gitu bisa masuk, itu Desproite. tapi mungkin kayaknya dari Porto juga kalah. Terus kayak rata-rata SBM ku kemarin juga waktu aku cek di Twitter kayaknya masih di bawahnya sama yang udah ketahuan di Twitter gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa juga dapat Kria UNS gitu. Iya, sama aku juga kayak jujur ya, pas nerima pengumuman aku tuh kayak 90% yakin merah. Kayak 90%. Jadi tuh bener-bener kayak nothing, kayak ya udah pasrah aja. Pas buka keterima, alhamdulillah. Enggak, ya udah deh. Ya udah. Pas buka kayak, hah, ini seriusan. Jadi pas ngeliat tuh sama-sama kaget gitu loh. Kalau aku gitu. Kalau aku kan kebetulan angkatan 2018 yang gap year, ibaratnya gap year 2 kali lah. Kria UNS ini dulu 2018 pernah nolak aku gitu. Jadi kayak ya semacam ya jadi seneng-seneng aja gitu. Ya. Jadi waktu Oke deh. Oh iya. Waktunya udah habis. Enggak, ini kayaknya waktunya. Oke, kamu udah mau buka apa di sana? Iya, ini udah mulai mau masuk buka soalnya. Azan. Iya. Terima kasih atas setiapnya hari ini. Selamat berbuka, gak sih? Bentar lagi ya, tapi selamat berbuka. Iya, bentar lagi. Semoga good luck perkuliahan di UNS. Luna juga. Oke, terima kasih ya Putri. Iya, sama-sama. Dadah. Oke guys, sangat menarik sekali. Aku juga gak expect kayak ternyata banyak banget ya itu seragam. Tapi jujur kayak kayak ada matkulnya aja tuh ternyata beda yang UNS sama isi ternyata ya. Dan juga dari segi pas kuliah online-nya, terus habis itu struggle-nya itu interesting, menarik sekali. Kayak banyak, aku belajar banyak sih jujur. Kayak bukan kalian doang yang belajar banyak, tapi aku juga. Dan juga ya teman-teman kalau misalnya kalian pikir kayak masuk seni tuh, nah ini dia. Hai, halo. Oke guys, gimana ini kabar? Tamu kita yang kedua.
Halo, Gimana? gimana Halo, kabarnya? oke coba perkenalkan. Baik, alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Luar Oke, biasa. coba ini Kanisa Perkenalkan dari ya coba perkenalan diri dulu deh. ya. Kenalin, nama aku Nisa dari Pria Isi, Yogyakarta, angkatan 19, semester 4. Duh, Kalau cantik Luna banget kan kayaknya. semester 2 ya? Aku semester 2, Iya aku sih. semester 2. Iya, benar semester 2, aku semester Sebenarnya 2. semester 2 tadi udah lihat kayak cerita dan keluh kesahnya ya. Iya, Masya Allah banget. Tapi aku gak expect loh, apa namanya UNS kayak bedanya dari yang kita isi tuh emang lumayan lumayan banyak gitu. Kukira tuh kayak misalnya dari yang seni kriya dasar kita kan belajar kayak logam, kayu. Ternyata yang di UNS tuh fokusnya ke tekstil malah ya Kecil. justru. Kayak gitu. Oke, Em- coba. Emang Eh, khususnya isi tuh emang gitu sih, maksudnya salah satu yang paling lengkap di isi Yogyakarta tuh paling lengkap hmm, gitu. yang menjadi Jadi kalau sebagian emang semuanya. ya Chris Ika Hmm. Nah, ya guys, ini tuh menarik banget karena aku yang bener-bener kuliahnya pure online. Nah, Kanisa udah pernah ngerasain kuliah offline. Jadi coba kan, jadi tadi kan kita udah cerita-cerita nih sama Putri kalau online tuh struggle-nya gimana, kalau misalnya kuliah offline tuh glimpse-nya tuh kayak gimana sih? Kalau boleh di sharing. nah kalau misalkan dulu itu kan masih semester awal, aku Hmm. ngerasain kayak rasain kamu juga, tapi bedanya aku juga offline gitu. Nah kayak Hmm. misalkan ngerjain gambar bentuk itu di studio gitu, jadi kita ngerjain bareng gitu. Kayak misalkan nih lagi ngerjain terus isoma kita beli patungan bareng-bareng buat beli itu kentang cimol Ya, gitu, ya, terus ya, kayak ya, ya, makan ya. bareng. Seru Eh, banget itu, jadi sambil tugas juga buat ngabisin waktu hmm. sampai jam 3 sore kayak gitu. Terus habis itu dikumpulin kan. Hmm. Terus waktu ngerjain apa namanya? Gambar elementer. Nah, Hmm. elementer itu kita juga bahkan kayak sharing-sharing chat gitu loh. Jadi ada Oh, yang ya, 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 sharing-sharing chat. ya. Terus juga Benar-benar. waktu kalau UTS itu kan bikin warnanya sama, harus persis sama kayak yang di ini kan, yang di Benar. sama dosen. Ya, Nah, itu ya. saking harus samanya, itu sekelas bisa sharing warna cat-catnya itu. Ya. Jadi bisa Bikinnya sehari gede bisa gitu habis. ya. Iya, benar benar Hmm. benar benar benar. Terus sih kalau misalkan offline itu bisa main-main Hmm. bareng. Tapi pokoknya kamu sabar aja ya. Ya, Semangat kuliahnya. tapi apa sih aku udah mempertimbangkan kalau misalnya semester 3 nyusahin banget mau ke ngekos di Jogja, mau ngekos di Jogja sih biar memudahkan, apalagi kalau misalnya kayak kan kalau kayak tadi Putri kan dia tuh belum pernah sama sekali ngirim tugas ya, sedangkan kalau misalnya aku tuh bener-bener ke JNE tuh kayak jadi rutinitas, ada aja yang dikirim udah gitu kayak jadi kayak nginget kosnya juga, jadi mendingan kayak ya udahlah kesana juga, apalagi kalau misalnya semester 3 kan udah mulai penjurusan juga kan, jadi daripada apa namanya aku ribet sendiri di mana di Depok ini, mendingan langsung ke sana saja bersama teman-teman gitu. Ini aja aku tuh kan tekstil kan, udah tekstil sekarang dan batik. Itu tuh aku konsulnya tuh udah bukan sama dosen tapi sama temenku yang emang SMK-nya batik. Jadi kayak ini Hmm. bener gak cantingnya yang ide atau kayak bahan-bahannya apa aja. Sampai jadi tuh aku ngirim link Shopee ke dia terus dia cek udah bener atau belum. Kak Soalnya gimana? kalau sama dosen juga kerepotan. Apa gimana? Soalnya kalau sama dosen jadi kerepotan juga nggak sih kalau dosennya Iya. tuh. Mm-mm. Belum lagi kalau misalnya aku tuh kayak misalnya pengen konsultasi harus nunggu dosennya jawab dulu baru kita bisa kerjain. Aku pernah Hmm. kayak kayak pas itu tuh ornamen. Terus tuh apa namanya udah konsul nih. Kan ornamen seminggu, sedangkan kan ada tugas-tugas yang lain ya. Jadi nggak bisa kayak nungguin ornamen ornamen dulu kan. Itu tuh bener-bener gak dijawab sama dosennya, aku kayak ah ya udah deh kerjain aja. Yang Kalau penting misalnya kerjain. nunggu, ya Kak, gimana kasih tahu ke anak-anak serunya kuliah di Jogja? Nah, coba Kak Disa bisa Seru serunya sih, kuliah di Jogja seru gimana? banget. Di Jogja ini itu kan kotanya seniman lah ya. Pokoknya di sini Hmm. tuh banyak banget tempat yang
jurusannya seni. Nah, Hmm. khususnya isi kan itu Iya. seni. Jadi Hmm. bahkan tuh kayak kita tuh kalau misalkan offline itu setiap minggu bisa ada acara, entah itu Hmm. pameran, entah itu Iya, konser, benar-benar. entah itu teater. Aku kayak pernah itu misalkan Sabtunya tuh nonton konser klasik, besokannya screening gitu, screening Hmm. dari apa namanya anak film gitu. Jadi seru Iya. banget sih kayak Hmm. nonton kita melihat banyak karya-karya entah itu dari Iya, seni benar. rupa, entah itu dari musik, terus pertunjukan, sama Karena media jurusan rekam gitu. juga banyak sih ya, kayak fakultas sama jurusannya banyak. Jadinya kayak gak cuma, kan kalau misalnya sekarang kan mikirnya kayak cuma DKV, abis itu Kria, terus Despro, desain interior. Tapi kalau misalnya diisi emang emang losot, malah kadang yang nggak dicari ada. kayak kayak Iya, pedalangan aja tuh, aku oh ada tuh ini, kayak pas-pas itu karawitan, pedalangan, oh ada tuh yang maksudnya kayak kampus yang memfasilitasi kayak jurusan-jurusan yang apa sih namanya dikira gak ada, oh di sini tuh ngefasilitasin kayak gitu sih ya. iya. FYI nanti katanya bakal ada jurusan sejarah seni rupa. Jadi Iya, nanti yang benar. ya kamu juga tahu ya. Iya, Jadi lagi kalau misalnya ngomongin kok. nggak bisa gambar, terus Hmm, suka sejarah dan seni rupa itu hmm. bisa banget. Bener bener Nah, bener bener. terus kalau enaknya di sini tuh bisa refreshing. Di sini tuh banyak 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 banget Ya, tempat, bener kafe-kafe bener. yang bisa nugas di kafe lah, bareng-bareng teman gitu-gitu. Seru sih, seru banget di Jogja. Belum ditambah Semoga bisa harganya cepet-cepet. yang Iya, apa, harganya ramah pelajar banget ya Jogja tuh. banget. Iya, Jadi makan di sini tuh dukung sama ayam itu bisa 12.000 aja, nasi, ayam, sayur 12.000. Itu tuh. udah kenyang banget. Di sini dapat Murah banget. apaan, cuma dapat nasi doang. Iya, iya. Dan coba kan, oh ya FYI, Kanisa ini itu mentor aku pas di Chrome dulu, pas aku masih Iya. asistensi. Aduh, Kalau banget kalau sih dulu misalnya itu. kalau misalnya Kanisa dulu pas di Chrome kayak gimana? Maksudnya kayak kayak aku juga ada mentornya, terus habis itu struggle-strugglenya lah pas waktu zaman Kanisa pengen masuk isi kayak gimana? Kalau misalkan dulu offline itu lebih ke kita ke tempat roomnya, terus habis itu Hmm. nanti ada banyak mentor di situ. Jadi kita kerjain apa nanti kita langsung tanya atau enggak Hmm. langsung tanya ke apa namanya? Langsung tanya ke Kak Singgi, Kak Etno, pokoknya ke Hmm. coach yang ada. Sebenarnya kalau menurut aku ya, sistem yang sekarang Chrome ini lebih bagus dibandingkan yang dulu karena bisa mengkhususkan anaknya kan. Jadi bisa Hmm. apa ya? Kayak membimbing secara khusus satu anak ini beneran Ya, beneran benar. kejaga Iya, benar sama kepegang, benar benar mentor-mentor benar. sih kan. Benar benar Mm-mm. benar. Jadi Tapi kayak punya punya anak punya ibu didik sendiri iya gitulah. bener bener, dan itu kebantu maksudnya kayak kan kalau misalnya kayak kalian kalau misalnya ngerjain apa sih kayak portofolio gitu kan nggak bisa ngelihat dari satu sisi doang, misalnya kayak dari mata sudut pandang kita doang kan, kita juga butuh kayak opini orang kedua juga, menurut kalian kayak gimana sih gitu, apalagi kalau misalnya kayak misalnya yang udah emang berpengalaman gitu, emang butuh apa ya, feedbacknya gitu buat bikin portofolio. Tapi kalau kalau misalnya kayak pas offline online kemarin sih, kalau aku apa ya emang nggak berkurang sih, maksudnya kayak asistensi walaupun aku online di Chrome gitu tetap aja kayak eh, nggak apa sih, apa ya, feedback ke aku kayak misalnya persiapan aku pas pengen masuk kuliah pun jadi udah emang kayak tadi aku sama Putri tuh aku udah kayak punya basicnya sendiri gitu loh, kayak jadi bener-bener apa sih di Chrome, jujur di Chrome tuh jadi kayak sekilas kayak simulasi kuliah sendiri gitu gak sih kak, kayak gitu kalau misalnya kayak, ya kan, jadinya pas masuk kuliah sendiri gak kaget-kaget banget gitu, malah Iya. malah kasihan sama teman-teman yang emang kayak dia pure tadinya tuh apa sih ya, ya suka seni tapi gak yang in-depth banget, pas masuk kuliah tuh kayak hah apaan nih kayak gitu loh, jadi Hmm, ya lucu sekali. hmm. Kayak misalnya kita kebiasa gambar kayak buat still life kayak gitu-gitu jadi Iya. terbiasa terus
di kuliah juga jadinya kayak ya udah kebiasa cuman capek-capek sambat gitu ya kan. Ya deh Kak, mau lihat karya-karya sama ngampus dong. Oke. Kamu aja ya, aku soalnya lagi di luar Iya, nih. iya gak apa. Aku yang terbaru itu ada ornamen. Ini guys. Ini Wih, itu ini Turki bukan sih? apaan? Turki bukan sih? Bukan, ini Oh, aku Mesir ya? ornamen. Bukan, Meksiko. Oh, Lebih ke Meksiko. yes, Meksiko. Ada. Sebenarnya kan Meksiko tuh dia gimana ya? Dia kan lebih ke Aztec gitu kan. Maksudnya kayak yang Iya. kuno-kuno gitu. Tapi aku sempat research in depth gitu di salah ya. Oh ya BTW buat anak-anak seni kalian butuh Pinterest, percaya. Kalian butuh Pinterest untuk ngumpulin Wajib. referensi. Wajib banget atau color palette itu penting. Aku ngumpulin di Pinterest habis itu kayak pas kemarin tuh ini ngerjain Hamin 3 kan dari hari ini sebenarnya hari ini karena mata kuliah ornamen jadinya harus ngerjain Hamin 3 mikirnya ini masalah kan kertas daur ulang ya Kak emang Iya. surface-nya kan gak rata jadinya apa namanya ini nggak bisa ribet-ribet maksudnya kayak kalau misalnya detail kan dia bener-bener harus kecil-kecil banget harus detail beneran kan sedangkan kertasnya kayak gini jadi mikir kayak duh gak bisa nih nyusahin diri sendiri ada yang nanti kalau misalnya nyusahin diri sendiri stres lagi nangis lagi jadi kalau sekarang aku mikir ya udah kerjain semampunya nilai udah urusan yang di atas lah yang penting udah usaha kayak gitu sih terus Iya, ya. lalu ini Benar-benar. dan ini sumpah sampai sekarang aku masih pakai ini dong buat buat nge restore Banget gak sih? iya emang aku jujur ya aku nyari yang kayak gini lagi tuh agak susah loh di sini maksudnya nyari yang apa sih ini ukuran A3 kan ya file A3 agak susah jadi terima kasih Chrome sudah memberikan ini nah lu sorry coba yang kali ya apa sih still life kalau misalnya still life aku udah masuk cat air sih jadi sudah mulai bermain dengan cat air akhirnya karena pas aku shock yang pas pointillis kukira tuh gak bakal ada pointillis ternyata ada terus pas coba apa nih aku bener-bener belum pernah sama sekali pointillis jadi emang apa sih ilmu baru sih pas pointillis dan itu yang emang sempat bikin stres karena bikin draperi dari pointillis agak ribet ini yang still life guys Wah, ini yang harus sayuran banget. Keren. thank you ini Ini harus banget sih. pokoknya tuh kalau misalnya kalian kan apalagi kalau misalnya online kalau dulu kakak kalau salah kata dosennya tuh dikumpulin satu studio terus satu model kan ya terus disuruh ngelilingin ya bukan sih kayak gitu nah kayak gitu kan kalau misalnya online tuh kita bener-bener disuruh nyari modelnya sendiri terus apa namanya kayak misalnya nih hari ini gambar bentuk modelnya baru dikasih tahu hari itu juga dan disuruh kumpulin tuh hari itu juga jadi kayak struggle sendiri ada kayak nyari modelnya terus belum lagi nyari modelnya tuh harus yang apa sih ada kriteria sendiri kayak misalnya kayak sayuran kan nggak mungkin pakai sayuran yang warna merah semua harus ada apa ya teori warnanya juga kan jadi kayak ya udah deh kita ngambilnya jadi yang teori warna masuk tapi tidak menyusahkan gitu ya kan nah ya begitu terus coba kalau apalagi sih Nirma Trimatra aku sudah masuk Trimatra astagfirullah aku kelulus yang Trimatra nah boleh tolong ambilin gak nah Bikin. yang Trimatra kayu yang kayu ranting Kalau aku tuh tugasnya tuh lebih ke praktek sih sekarang. Jadi banyak banget. Misalkan bikin aplikom itu nanti harus di print gitu. ya. Bikin nanti di print. Terus bikin misalkan sekarang nih semester 4 ini Tech Pro kan. Teknik produksi udah masuk produksi. Kita belajar bikin pola-pola. Kita belajar pola-pola. Nanti ujung-ujungnya ngejahit lagi gitu loh. Kita belajar kayak misalkan ini lengan ini ada macamnya apa aja, terus polanya seperti apa. Kita bikin pattern matchingnya gitu loh. Kita bakal ngejahit. Iya.
kan. Oke. Makanya siap-siap ini ya, siap-siap beli ya mesin jahit. Siap. Harus di research dari sekarang. Mm. Oh, Terus kukira habis itu tuh cuma BTF doang yang jahit-jahit. Kria gak tapi enggak, kira kalau ada. Oke. di ini apa namanya? Yang ngambil tekstil tapi sih kalau yang ngambil tekstil. Jadi tuh Hmm. gini, semester 1 2 itu pengenalan. Semester 3 itu baru apa kayak baru iya awal-awal tuh udah masuk penjurusan ya? Iya nggak sih? Udah masuk penjurusan semester 3 tuh. Penjurusan kamu baru perkenalan tuh empatnya nih. Perkenalan, basic-basicnya bener-bener mendalam. Nah, baru semester 5 nih project gede-gedean. Kayak misalkan, Oh. apa ya? Aku kurang tahu sih, cuman kayak udah bener-bener mengimplementasikan matkul-matkul sebelumnya. Dan bakal lebih berat. Gitu. Ya. Tuh, aku Semester sempat 4 ini ngeliat gitu. di apa Ya sih kenapa? namanya portal akademik itu ada Hmm? gambar teknik tuh kayak gimana? Ya bukan sih kalau Aduh. ya, bener ya? Susah banget itu, pusing banget. Itu gak Gambar kayak teknik gimana? tuh tergantung dosen sebenarnya ya kan ya. Tergantung dosen. Jadi ada dosen yang ngasih soal yang susah, ada yang ngasih yang mudah juga. Jadi ya suka-suka dosennya, suka-suka dosennya sih kayak gitu. Tapi kalau Oh, misalkan bentuk satu tuh apa ya? Kalau untuk satu itu kayak proyeksi. Proyek kita gambar proyeksi gitu. Kita kayak lebih latihan gitu nggak sih? Latihan kalau yang gamtek satu tuh latihan. Nah selanjutnya nih nanti kita ada yang semester 4 ini bikin gamtek yang konstruksi produk. Misalkan gelas nih, gelas. Ini terbuat dari misalkan dari keramik. Kita buat gambar tegapnya gimana yang nggak pakai perspektif. Jadi cuman garis gitu. Terus habis itu nanti konstruksinya gimana? Misalkan ini nempel ke sini gitu. Jadi kayak setiap gitu lah dipikir banget itu. Terus kalau di sini nggak diajarin, cuman harus pinter-pinter kayak bisa nganalisis gitu loh, kayak ini tuh dibuatnya kayak gimana sih, terus ya kayak gitu lah. oh, Pinter-pinter. gitu. Gimana itu tadi itunya kamu Apa? karya Trimatra? Oh, ini Dan yang kayu. wow, Kayak ada yang kayu. ada Ih. yang kayak ranting. Sebenarnya ini loh, kalau di contohnya itu dia pakai kayak kayu balok gitu loh, Kak. Tahu gak sih? Kayu yang emang kayu balok itu. Nah, tapi tuh nama dosennya boleh pakai limbah kayu. Nah, kan saya nggak mau beli. Jadi dekat rumah emang kayak ada yang pepohonan gitu, terus habis saya suka rantingnya tuh berseberangan gitu, jadi kayak ya udah mungut-mungutin dah tuh itu kayu. Dia sampai sekarang masih ada kayunya, masih kesisa. Bagus ya bang. Kalau kita dulu malah belinya stick es krim diwarnain, ribet banget sih. Ada. Stick es krim diwarnain. Ada juga. Oh, diwarnain. Kalau Terus gradasi gitu loh. Oh iya, kalau aku stick es krim juga ada, tapi kalau yang diwarnainnya masih pakai karton gitu loh, masih pakai karton gitu. Jadi iya, kalau stick es krimnya sih nggak diwarnain, cuma ya udah ditempel kayak gitu doang sih kalau misalnya stick es krim. Gitu. Lebih ribet gak sih apa? Tapi ribet juga sih ngecat. Aku jujur kalau yang ribet itu yang apa namanya yang triplek yang disuruh ngecat itu sih, tapi kalau sisanya nggak terlalu. Tapi emang sih kalau misalnya aku agak bingung kalau misalnya pas udah disuruh gradasi, berarti kan harus itu kan nge-mix warna lagi kan, belum lagi kalau misalnya warnanya habis disuruh harus bikin warna baru lagi. Tapi kalau kemarin sih aku nggak ada perintah buat disuruh warnanya gradasi gitu. Yang penting cuma disuruh dicat doang sih, triplek kayak kartonnya kayak gitu sih. Jadi kayak udah warna-warni lah gitu. Tapi ada sih temanku yang emang bikinnya digradasi gitu. Berarti beda banget ya ternyata. Aku baru tahu loh. Kayak lumayan beda gitu loh Trimatra kalian tuh sama. Menurut aku bisa beda karena kita online sih Kak. Emang soalnya kan kayak tugasnya juga dikurangin tuh karena kita tuh online. Dan jadinya tuh kayak dipermudah juga sih sebenarnya, tapi tetap aja semudah-mudahnya emang
tetap cukup sulit. Tugasnya doang paling dikurangin gitu sih. Sama ini, aku tuh ngerasanya kan, ini kan aku UAS, gak tau sih kakak juga atau enggak, UASnya kan kita pas minggu lebaran juga ya. Nah, itu tuh aku mikirnya kayaknya tuh pas tahun 2020, kalender akademiknya kan agak chaos tuh karena ada pandemi. Jadi kayak semua tuh serba dimundurin kan. Nah, makanya aku mikir, kok aku ngerasanya kayak pas nanya teman-temanku yang kayak kampus lain tuh, mereka tuh baru mau UTS, so kayak kok gue udah mau UAS ya. Kayaknya tuh kayak emang yang di situ kayak dipercepat gitu loh, jadinya nanti pas kita semester ganjil udah bener lagi kalender akademiknya sesuai sama yang direncanain kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya Iya, bener. itu. Oke. Ada Oh, yang ini ada yang mau nanya kita ya? mana nih? Oh iya, aku ya, mau ngasih tahu. Jadi tuh hari ini tuh penutupan pameran. Jadi sebenarnya udah selesai nih pamerannya. Cuman boleh banget untuk kalau misalnya kalian yang ketinggalan bisa cek di @manikaskani. Aku ketik ya di sini. Oh iya, kakak mau kakak mau aku. Aku udah. Oke. Nah, bisa cek di situ, nanti ada di bio-nya itu ada YouTube sama Zen volume 1, 2, 3. Jadi itu nanti di situ ada deskripsi karyanya juga, ada karyanya. Jadi yang kepo-kepo itu lihat tuh bikin apa aja itu bisa cek di situ. Guys, wajib banget lihat asli. Aku kemarin tuh aku kan sempat minggu tuh, makanya aku nanya kakak, aku ngeliat karya kakak di mana kan. Aku tuh baru ngeliat yang BTF aja, ya ampun. Itu bagus banget. Aku tuh kayak dijual gak sih? Bagus, bener-bener bagus banget. Udah gitu tuh kayak apa namanya? Aku belum ngecek yang YouTube-nya, aku baru ngecek yang Zen-nya doang. Pas ngeliat tuh kayak ih, ini ya ampun, orang-orang itu emang kreatif banget. Itu bener-bener bagus banget. Aku kayaknya belum bisa ke Jogja sih, gak bisa ngeliat langsung ke sana. Tapi aku juga mau ada pameran sih, tapi apa sih namanya masih baru, jadi kayak masih awam nih pameran kayak gimana. Kemarin aja sempat clash, ada ya masalah biaya dan lain-lain kayak gitu. Tapi aku masih memikirkan mau submit atau enggak, soalnya masih adaptasi dengan tugas-tugas yang mengantri ini. Belum lagi aku udah mulai paper-paperan kayak pengantar kebudayaan. Wah. Aku pengantar kebudayaan aku cuma, kalau dulu kakak sama siapa dosennya pengantar kebudayaan? Ada. Itu semester awal banget deh. Aku lupa deh pengantar kebudayaan itu ada. Lupa. Itu pelajarin tentang apa? Nah itu dia pengantar kebudayaan itu kayak itu gimana ya? Juga. Ya kayak ya kebudayaan gimana sih? Aku juga pas kayak ngeliat materinya tuh kayak mirip-mirip sama matkul-matkul lain sih, tapi tuh kayak biasanya cuma dikasih kayak PowerPoint gitu sama dosennya. Terus sekarang karena mau UAS kita cuma disuruh bikin apa paper makalah gitu. Makalah gitu, tapi udah ada referensi, udah ada daftar pustaka yang gitu-gitu, dan baru dikasih minggu kemarin. Ya gitu, disuruh baru kemarin, terus jadi nanti disuruh bagi waktu karena aku kayak apa ya, yang bikin agak dakdikduk kalau matkul tuh sejarah sih. Karena dosen sejarah Pak Indro bukan sih? Iya. Aku tuh kalau misalnya matkul dia tuh kayak aduh intimidating banget. Masalah tuh kalau misalnya sejarah itu tuh udah sebelumnya harus tidur dengerin, terus depan tuh udah note, jadi setiap yang diomongin Pak Indro ketik apapun itu ketik aja dulu. jadi sekali aku minat banget sih kayak tapi harusnya kalau Pak Indro itu lebih ini aja, kamu fokusin ke UASnya aja. Iya, soalnya dia waktunya cepet terus soalnya susah banget.
Jadi Nah gitu. iya, itu kalau misalnya UAS, misalnya nih Oh kayak iya, aku kan mata. semester 2 nih, itu yang ditanyain kayak pembahasan dari awal, dari apa ya, dari awal semester 2 sampai akhir semester 2 atau cuma dari materi pasca UTS sampai yang terakhir kalau UAS tuh. Gimana gimana? Ini kalau 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 UAS misal ya kalau misal UAS main. sejarah tuh kayak satu apa materi satu semester atau cuma yang pasca pasca UTS? Kita gak jelas gak sih UTS-nya? Sebenarnya isi itu UTS-nya nggak jelas. Kayak apa ya? Kayak ada dan tiadanya tuh suka-suka dosen. Jadi kayak Iya bener. ya kalau misalkan ada, aku baru ngerasa bener-bener belajar materi dan UTS itu waktu semester 4 ini. Jadi kayak dosen-dosennya beneran apa ya? Bener-bener ngajarnya tuh bener-bener Terstruktur. terstruktur. Hmm. Jadi kalau misalkan kayak UAS gitu ya, ya udah yang penting kamu baca materi aja. Karena banyak banget kan materinya kan. Jadi ya Bener. gitu. Aku Siap-siapin mental deh kalau UAS. iya, aku pas UTS kemarin aja tuh ini aduh aku nggak bisa bilang beruntung juga sih. Jadi kan kita kalau misalnya sejarah kan dipanggilin satu-satu namanya buat ditanyain. Oh Pas iya. aku UTS, iya. Oh, pas UTS kemarin kayak gitu. Jadi kayak ditanyain kalau misalnya ada yang nggak jawab nilainya kosong. Ya udah nilai nilai kosong terus habis itu jadi gini, misalnya ada satu pertanyaan nih, misalnya jelaskan jenis-jenis wayang misalnya kayak gitu. Nah, sampai ada yang belum jawab itu pertanyaan continuous gitu loh, Kak. Ngerti gak sih? Jadi sampai ada yang jawab gitu. Nah, beruntungnya aku pas itu tuh ada temenku yang dipanggil gak jawab-jawab. Jadi aku udah pas pertanyaannya itu udah aku search jawabannya gitu loh. Nah, tapi pas Pak Indro kan ngasihnya tuh bukan cuma satu pertanyaan doang, tapi berentet kan. Misalnya nih kita udah jawab nih, kita udah jawab begini begini begini. Nah kalau ini bagaimana begini gini. Terus akhirnya aku jawabnya cuma, oh kalau itu saya belum research lebih lanjut Pak. terus habis itu, terus habis itu apa namanya? Jawab pertanyaannya. Terus habis itu dia bilang, kalau misalnya ngikutin kuliah saya sih harusnya bisa jawab. Terus aku cuma kayak, iya Pak. Gini. Ada kasihan teman-temanku yang kayak bener-bener yang gini ngomong ada salah dikit bukan gitu dong gini kalian nih gimana sih gini kayak aduh pokoknya itu kalau bisa udah gitu dia kalau misalnya UTS gak pas itu gak ngomong kayak 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 misalnya nih kita udah kayak minggu-minggu ujian gitu. Nah dia tiba-tiba aja kayak oh iya apa namanya kalau misalnya matkul kalian udah pada UTS kan ya udah berarti hari ini kita gini kayak belum belajar. Tapi enaknya kalau misalnya aku karena online ini jangan diikutin sih sebenarnya tapi mau gimana lagi ini karena online jadinya kita bisa lihat laptop. Jadi kalau misalnya kayak nih kayak materinya misalnya tentang zaman prasejarah kan materinya tuh banyak tuh kayak file-file yang dikasih kan jadi tuh kalau misalnya udah ujian nih di depan laptop tuh Google habis itu materi yang dikasih Pak Indro catatan sama yang kalau misalnya nyata di kertas juga jadi kayak pertanyaan ini langsung cari mana udah kayak gitu. Kalau misalnya kakak dulu kalau misalnya offline itu ujiannya kayak gimana kalau misalnya kayak sejarah gitu yang tulis apa nggak tulis jangan-jangan tulis kan ya? Oh, sejarah ini offline. Kalau sejarah tuh pokoknya kita misalkan kita dalam satu ruangan nih. Kan kalau ini misalnya nih papan, ini bangku kan, ngadep sana kan. Enggak, tapi kita dibuat ngelingkar gitu loh. Jadi kayak diskusi banget gitu. Jadi bener-bener kayak lagi di sidang gitu lah, satu kelas tuh. Jadi kayak tegangnya tuh tegang banget gitu. Cuman enak sih kalau misalnya diskusi kayak gitu. Tapi pas pindah ke online itu jadinya beda banget, jadi pada pasif gitu karena takut gitu. Iya, takut salah ngomong apa gimana. Benar. Pokoknya kalau bisa lulus sejarah sendiri kayak, mau nanya. Soalnya sering kayak gini.
apa namanya, misal kita tanya nih, terus tuh kita malah ditanya balik, atau enggak teman-temannya yang suruh jawab. Terus pernah juga nanya di via grup ya, terus malah bilang sering-sering baca dan cari artikel di Google bla bla bla. Ya, kan makanya saya nanya Pak. malah dibalikin ke kita sendiri, jadi kayak mau nanya tuh kayak nanti takut salah gimana, kayak begitu sih. Tapi enaknya kalau Paindro tuh lengkap banget ya, ngejalaninnya tuh benar-benar detail banget. Iya. Nah, tapi Bagi yang suka apa sejarah itu worth it. kayak online gini, dia tuh PowerPoint misalnya yang dipresentasiin tuh kayak seadanya gitu loh Kak. Jadi kayak 70% materi dia ngomong. Jadi kita harus bener-bener perhatiin, dengerin dia ngomong. Untungnya tuh temen aku ada yang emang dia ngerekam Zoom-nya. Jadi kalau misalnya Iya. apa namanya, aku misalnya ada yang ini nih, ada yang miss gitu, dia tuh biasanya udah rutin tuh kalau misalnya sejarah, nanti jam 4 tuh dia udah upload, jadi kita ada Google Drive sendiri gitu loh, dan itu cuma aku bertiga sama temanku itu ngupload di Google Drive. Terus nih udah diupload ya, kalau misalnya pengen nonton lagi, atau misalnya nanti tadi ada yang kurang catatannya gitu, atau enggak nanti kalau misalnya pengen udah UTS atau UAS gini nih, kita sharing kayak catatan nih, misalnya temenku nyatat, aku nyatat, nanti langsung upload di Google Drive, nanti belajarnya udah tuh ngeliat catatan satu sama lain. Begitu. Bisa tuh jadi itu ya tips ya buat belajar online ya. Jadi kerjasamanya tuh tetap bisa gitu kan. Kita bisa nonton bareng, terus bisa bikin catatan bareng, sharing-sharing, terus ngerekam, terus gantian. Terus itu tips yang kampus sih. Biar juga nggak ngerasa sendiri banget gak sih kalau di rumah tuh. Benar. Dan apa ya, aku jujur pas online ini kan emang namanya belum kenalan banget ya, tapi alhamdulillah sih kayak aku udah ada beberapa teman-teman yang emang udah familiar, yang enggak yang masih segan-segan gitu, masih udah ada yang kayak deket gitu, udah ada. Jadi kayak kalau misalnya kalian nanti masuk kampus dan masih online juga, jangan menutup diri banget, maksudnya kayak iya tahu online tapi harus tetap berinteraksi sama teman-teman, karena nanti kalian bakal ketemu juga sama orang-orang itu, dan dengan kalian nyari teman itu juga bakal ngebantu banget kalau misalnya kayak tugas habis butuh diskusi atau butuh pendapat, itu bakal ngebantu banget sih. Iya. Gitu. In real life kamu bakal tetap butuh relasi untuk kedepannya sih. Benar. Aku ngerasain banget hampir semester tua ini, itu temen tuh bener-bener ngebantu kayak kayak misalkan buat pameran itu aku ngebantu minta bantuan anak kayu gitu buat bantu. Iya benar. Terus tadi aku mau nambahin sedikit yang kayak yang bilang insecure itu loh, yang dari awal-awal. Sebenarnya awal aku juga ngerasain kayak gitu. Kayak awal-awal aku ngeliat teman-teman kayak, wah teman-teman aku udah pada ngerjain, wah gambarnya pada bagus ya kayak gitu. Benar. Emang jadinya tuh terbebani banget. Tapi itu proses belajar kita gitu loh. Jadi waktu kayak gitu tuh aku emang salah kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak ngerasa kayak gitu, sampai sekarang aku nggak bakal nemu titik kayak di mana aku bisa kayak mendewasa, kayak misalkan aku sekarang udah biasa aja, aku malah lebih termotivasi kayak buat ngerjain lebih bagus lagi, atau bisa kayak lanjutin, misalkan aku belum apa-apa tapi temanku udah ngerjain, nah itu jadi memotivasi aku untuk ngerjain cepat gitu. Iya. Kayak gitu sih, ambil positifnya aja pokoknya. Iya benar, paling adaptasi sih kalau aku masih karena sebenarnya udah mulai agak adaptasi sama situasinya sih, paling karena ini sih culture shock doang pas semester 1 tuh, jadi makanya kayak gitu. Oke deh, ini udah jam 5.46 ya. Iya. Belum puasa ya. Gak kerasa loh sumpah. Coba pengen kasih tahu setiap hari Sabtu jam 3:30 ada workshop martabak. Jadi buat kalian yang mau meningkatkan upgrade skill kalian, ngelihat kakak Krom nih berkarya, bisa ikut juga. Yang Sabtu ini bakal ada kelas digital dari Kak Fairuz atau @hiruko yang udah karyanya dinotis sama Chandra Liao, Nancy Judge. Pokoknya top. Aku udah pernah ikut sekali kelasnya pas itu. Pernah ikut kelasnya sekali pas itu sumpah asli harus ikut, itu bagus banget dan ngehibur banget sih jujur juga. Dan juga pengen itu bentar, ada satu lagi, wait. Itu bayar nggak Kak?
Itu Bayar nggak ke workshopnya? tidak bayar. Jadi kalian bisa langsung join aja. Yeay. Coba kapan lagi kan, apalagi kalau misalnya Ramadan gini gabut mau ngapain? Kalian jadi gabut ya. Itu ikut aja workshopnya. Pasti nggak mungkin nggak bermanfaat, pasti bakal bermanfaat sih. Dan juga pengen ngasih kalau misalnya Chrome lagi ada diskon sampai 2 juta sampai tanggal 10 Mei 2021. Jadi kalian yang merasa kayak aku nih yang dulu tuh bener-bener clueless banget seni tuh kayak gimana, udah fix ikut aja, langsung join sama Chrome. Insya Allah bakal ngebantu kalian, gak cuma di portofolio, tapi kedepannya pas Wih. kalian masuk kuliah. Yeay. Oke deh, terima kasih untuk bincang krianya hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton, yang udah nanya-nanya juga. Semoga bermanfaat dan lancar ya puasanya, sehat-sehat terus. Dan sukses nanti ya yang UTBK atau mandiri, pokoknya yang gak usah takut, percaya sama diri sendiri. Insya Allah pokoknya yang kita sudah tahu yang terbaik buat kalian. Yeay. Oh ya buat Kak Dita, congrats ya pameran ya. Bagus banget. Ya, makasih. Ya, Yeay, yang lain jangan lupa cek ya. Tuh, Dadah. jangan lupa cek Maneka Sekani. Kani. Ya, Maneka Sekani. Ya. Yeay. Kani. Oke, selamat berbuka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Selamat buka.